Hari ini saya ingin berbicara tentang proses perubahan di dalam hidup. Saudara, tadi pagi saya membaca koran sebelum saya datang ke tempat ini, dan ada satu artikel tentang seorang anak yang berusia 13 tahun, anak remaja. Saya mengenal kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya mengasihi Tuhan dan anak ini menderita kanker tulang. Dan pada waktu saya sedikit membaca karena saya nggak sempat untuk menghabiskan artikel itu. Yang pertama yang ada dalam pemikiran saya adalah, Tuhan, mengapa ada hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar? Mengapa ada hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Engkau? Tuhan, anak ini masih punya masa depan yang panjang, masih berumur 13 tahun. Dia harus mengalami banyak perkara, orang tuanya mengalami banyak perkara. Tapi saudara, ada satu hal yang dikatakan oleh mama daripada anak ini, dikatakan di dalam hidup ini ada badai. Kita punya pilihan untuk terhempas di dalam badai atau melewati badai itu. Mereka, saya percaya dengan anugerah Tuhan, mereka melewati badai itu. Nah saudara, ada musim dalam kehidupan kita, ada waktu yang senantiasa berubah, tetapi kita perlu sadar bahwa di dalam setiap perubahan itu bagi kita orang yang percaya, Tuhan yang memulai perkara yang baik dalam kehidupan saudara dan saya, Dia berjanji Dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab ke Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Setelah itu saudara membaca di Pengkhotbah pasal 3 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk segala perkara. Di ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan, Ia, di sana adalah Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Nah saudara, di dalam setiap kehidupan kita ada awal, ada akhir. Pada waktu saudara menerima Tuhan, di dalam awal kehidupan kekristenan saudara, saya percaya Tuhan memberikan sesuatu yang segar. Ada visi yang baik, ada impian yang luar biasa. Orang yang berada di dalam Kristus, yang baru lahir di dalam Kristus, mereka punya impian. Dan impian itu Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan ingin impian itu jadi kenyataan. Impian adalah waktu yang sangat menyenangkan. Pada waktu saudara, seorang anak dijanjikan oleh orang tuanya, dikatakan begini, nanti setelah selesai tahun ajaran ini, kita sama-sama akan pergi berlibur. Bagi seorang anak yang mendapatkan janji seperti itu merupakan impian yang dia tunggu-tunggu. Impian yang menggairahkan dia. Tapi saudara perlu tahu, di antara impian sampai penggenapan janji ada yang namanya proses. Dan proses itu adalah waktu di mana iman kita dibentuk. Proses itu adalah waktu di mana kita menunggu penggenapannya, dan seringkali Tuhan tidak memberitahukan kapan janji itu akan dipenuhi. Pada waktu Yusuf melihat kepada apa yang akan terjadi dalam hidupnya melalui mimpinya, dia punya kegairahan yang luar biasa. Itu sebabnya dia menceritakan kisahnya kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya tidak bisa melihat impian yang dia lihat. Maka saudara-saudaranya menuduh dia dengan tukang mimpi, saudara-saudaranya menjadi marah karena dia nggak bisa mengerti apa yang Yusuf lihat. Orang yang punya visi, dia akan terbakar untuk bicara tentang apa yang dia mau lakukan. Nah saudara, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan kita perlu punya visi. Minggu lalu Pastor Jason berkhotbah di tempat ini, dia katakan yang pertama is your vision.
Itu yang membuat, itu yang drive kita, itu yang membuat kita mau pergi ke arah mana. Visi kita. Tanpa visi dikatakan umat Allah binasa, umat Allah jadi liar. Visi yang membuat kita berjalan menuju ke tempat di mana kita pingin melihat penggenapannya. Yusuf punya visi, Daud punya visi melalui apa yang dilakukan oleh Nabi Samuel dalam kehidupannya pada waktu dia datang ke rumah Isai dan mengurapi dia jadi raja. Tapi Yusuf perlu menunggu 13 tahun untuk penggenapan visinya. Daud perlu menunggu 16 tahun untuk penggenapan visinya. Dan pada waktu proses itu tidak semua orang berhasil. Tidak semua orang menyelesaikan apa yang dia impikan pada waktunya. Banyak di antara orang yang dapatkan visi, melepaskan visi itu di tengah jalan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang proses itu. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga mengatakan, sebab penglihatan itu, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris dikatakan, the vision, visi itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Saudara, Tuhan tidak pernah menipu saudara dengan memberikan visi itu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalau itu kelihatannya lambat, kalau itu masih belum saja datang, firman Tuhan mengatakan nantikan itu. Nantikan sampai itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara. Tapi kembali seringkali pada waktu perjalanan, pada waktu proses perubahan itu, kita gampang menjadi lemah. Kita gampang mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada waktu proses terjadi dalam hidupmu, kecil kekuatanmu. Bila engkau tawar hati pada masa sulit, kecil kekuatanmu. Pada waktu engkau tidak bisa melihat lagi kepada apa yang dijanjikan, maka kecil kekuatanmu. Itu sebabnya melalui masa sulit, melalui proses itu, saudara perlu untuk punya fokus yang benar. Pada waktu fokus saudara pada proses, maka saudara akan jadi lemah. Tapi pada waktu fokus saudara pada janji, maka saudara akan tetap dikuatkan. Itu sebabnya pada waktu proses Tuhan tarik Abraham keluar dari kemahnya dan mengatakan, Abraham, lihat kepada janji. Dia pada waktu Abraham berada di kemah, dia melihat kepada proses. Dia mengatakan, di kemah ini aku gak punya anak. Pada waktu itu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemah dan katakan, lihat kepada janji. Karena kalau engkau tidak fokus kepada janji, engkau akan menjadi lemah dan engkau akan kehilangan apa yang dijanjikan. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Wali. Saudara, Alkitab banyak bicara tentang Raja Wali. Orang percaya digambarkan seperti burung Raja Wali. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan Raja Wali. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anaknya. Menggembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Saudara, burung Raja Wali adalah burung yang punya kemampuan terbang yang paling cepat di muka bumi ini. Burung Raja Wali yang sedang menukik akan punya kecepatan lebih cepat dari rata-rata mobil Formula 1 yang sedang melaju di lintasan. Dan saudara, burung Raja Wali punya kemampuan untuk melihat yang sangat jauh. Burung Raja Wali kalau bisa membaca,
dia bisa membaca tulisan seperti yang ada di surat kabar dalam jarak 3 kilometer. Ya, bukan 30 cm, 3 kilometer. Dan burung Raja Wali bisa tahu persis, dia bisa tepat mendeteksi jarak antara di mana dia berada dengan mangsanya. Saudara tidak pernah melihat burung Raja Wali menukik kemudian terlambat untuk setengah detik dan kemudian terjadi seperti kecelakaan pesawat terbang. Belum pernah saudara ada orang yang menemukan burung Raja Wali mati karena terlambat pada waktu dia menukik mau ngambil mangsanya, kemudian dia langsung nabrak karang dan kemudian mati. Burung Raja Wali punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sebelum saya ingin melanjutkan, bisa tolong videonya disiapkan, sudah disiapkan? Saudara, ini burung Raja Wali sedang mengintai mangsanya. Ada mangsanya di bawah. Saudara, burung Raja Wali ini selalu makan makanan yang segar. Dia tidak pernah mau makan makanan yang sudah lama mati. Dia bukan burung pemakan bangkai. Tapi dia selalu mencari ikan segar, dia mencari rabbit, dia selalu mencari sesuatu yang segar. Dia punya kemampuan untuk mengangkat mangsanya yang bahkan lebih berat dari tubuhnya sendiri. Burung Raja Wali bisa mematahkan lengan saudara dan saya karena kekuatan dia tarik. Dia diciptakan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Burung Raja Wali juga adalah burung yang setia. Burung Raja Wali ini adalah burung yang monogam. Artinya satu jantan cuman ada satu betina, ya. Itu sebabnya kita dilambangkan seperti burung Raja Wali, begitu ya. Nah, saudara, burung Raja Wali pada waktu dia bertelur, dia membuat sarangnya di tempat yang tinggi, sarangnya bisa tingginya bisa 3 kilometer di tebing. Dia nggak pernah buat sarang di pohon dekat rumah saudara. Nggak ada burung Raja Wali yang bersarang di sana, ya. Sarangnya selalu di tempat yang tinggi dan sarangnya besar saudara, diameternya bisa mencapai 3 meter. Jadi saudara bisa tidur di dalam sarang Raja Wali. Telur Raja Wali nggak banyak, biasanya cuma 3 telur, 3 butir. Ya. Ada Raja Wali jenis tertentu yang mungkin punya lebih banyak, tapi bald eagle itu hanya kira-kira punya 3 telur sekali dia menetas. Nanti saudara akan tahu kenapa kok cuman sedikit. Saudara, burung Raja Wali ini harus memberikan makanan yang fresh untuk anak-anaknya. Sejak anak-anaknya lahir, maka burung Raja Wali ini yang jantan akan pergi untuk mencari makanan dan kemudian dia akan bawa makanannya, bisa tolong disiapkan selanjutnya, mengambil makanannya kemudian diberikan kepada anak-anaknya yang masih berada di dalam sarang. Saudara akan melihat ini adalah burung Raja Wali yang membawa tangkapannya dan dia bawa untuk anak-anaknya yang ada di dalam sarang. Semakin dewasa burung Raja Wali sarangnya makin besar. Ini sarangnya belum besar karena mungkin ini adalah pertama kali burung Raja Wali ini bertelur. Untuk anak burung Raja Wali pada masa-masa seperti ini adalah masa keemasan, semuanya disediakan. Dia tidak perlu cari makanannya sendiri, setiap kali fresh. Seperti mana dari surga, tiap hari fresh, tidak pernah terlambat. Saudara, karena burung Raja Wali cepat sekali besar, maka akhirnya kedua Raja Wali ini yang jantan dan betina mulai berburu dan membawa pulang tangkapannya untuk anak-anaknya. Sesudah masa honeymoon, bukan honeymoon, kalau untuk anak-anak Raja Wali ini masa di mana semuanya disediakan. Maka satu hari ini yang terjadi. Induk Raja Wali itu datang ke sarangnya, tapi kali ini dia enggak bawa makanan. Dia akan mengangkat anak yang masih kecil ini, ya,
sudah berumur beberapa minggu. Kemudian dia diangkat ke pinggir sarang. Untuk pertama kali, burung Raja Wali kecil ini bisa melihat dengan pemandangan yang luas. Bicara tentang visi, saudara. Burung Raja Wali yang kecil itu mulai melihat dan mengatakan, wow, dunia itu indah. Induknya mulai menunjukkan ke sana loh. Biasanya mama pergi berburu. Satu kali kamu bisa seperti itu. Pemandangan yang luar biasa. Satu-satu ditunjukkan. Mereka mulai lihat. Mereka mulai mengamati. Wow, indah. Sampai satu kali ini yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Ulangan Fatsal 32, kembali ke ayat yang ke-11. Dikatakan Raja Wali itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara, pada waktu anaknya berada di ujung sarang dan mulai melihat betapa luar biasa apa yang tersedia buat dia, maka yang berikutnya adalah goncangan. Anak burung Raja Wali ini mulai terpeleset dan jatuh. Dan dia mulai berteriak-teriak. Apa yang dilakukan oleh induknya? Dikatakan, maka dia melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Pada waktu anak burung Raja Wali pertama kali jatuh, dia biasanya tidak membuka sayapnya. Malah dia menutup sayapnya karena ketakutan. Tapi burung Raja Wali dewasa itu lebih cepat terbang menukiknya. Dan kembali saudara, tidak pernah terjadi di mana anak burung Raja Wali yang sedang dilatih terbang mati karena induknya lupa untuk nangkep. Selalu saja induknya siap untuk membawa anak burung Raja Wali itu di atas kepakan sayapnya. Dan itu dilakukan biasanya 5-6 kali. Sampai anak ini bahasa Jermannya ngeh bahwa dia harus buka sayapnya. Itu adalah awal di mana burung Raja Wali itu belajar untuk terbang. Setiap kali dia ditampung di atas sayap, dia merasa aman. Dia dibawa naik dan saudara tahu, training itu semakin hari dia dibawa naik ke tempat yang makin tinggi. Burung elang ini membawa anaknya, pertama dia dijatuhkan dari sarangnya, sudah cukup tinggi saudara. Tapi untuk melatih anaknya untuk sungguh-sungguh bisa terbang, maka induk ini akan membawa anaknya setelah dilemparkan jatuh, ditangkap. Dia akan membumbung tinggi bersama dengan anaknya, makin lama makin tinggi, kemudian dilepas lagi. Dan setiap kali dilepas, anaknya mulai berteriak-teriak. Sampai anaknya bisa terbang. Nah saudara, burung Raja Wali tidak pernah didesain untuk hidup di bawah. Tidak pernah didesain kayak ayam kampung untuk cari cacing. Ya, dia didesain untuk terbang tinggi. Dan untuk dia bisa terbang tinggi, dia harus mengalami proses. Di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terbang tinggi, kita harus mengalami proses. Dan saya kembali belajar satu hal tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu sangat terganggu hanya dengan satu burung yang namanya burung gagak. Burung ini suka sekali mengganggu burung Raja Wali. Dan satu-satunya cara untuk burung Raja Wali ini tidak terganggu adalah waktu dia terbang tinggi, karena burung gagak tidak pernah bisa terbang tinggi. Saudara dan saya, pada waktu kita sungguh-sungguh bisa tidak terganggu pada waktu kita terbang tinggi, itu bicara tentang berada di dalam hadirat Tuhan. Pada waktu kita berada di dalam dunia ini, fokus kepada dunia ini, maka saudara gampang sekali iblis berusaha untuk menekan kehidupan saudara dan saya. Tapi pada waktu saudara terbang tinggi dan saudara tahu
Raja Wali itu suka badai. Dan sudah tahu, Raja Wali itu terbang di atas badai. Bahkan tidak ada badai yang dia tidak mampu untuk terbang di atasnya. Itu Raja Wali, saudara. Dia punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi bukan hanya itu, saudara. Raja Wali itu punya masa di mana akhirnya setelah dia menjadi dewasa, dia sudah berburu banyak kelinci, nangkep banyak ikan, melakukan banyak perkara. Dia mengalami proses perubahan bulu, istilahnya molting. Bukan hanya udang yang bisa molting, Raja Wali molting, saudara. Dalam proses ini adalah proses yang sulit untuk Raja Wali. Tidak semua Raja Wali bisa melewati proses ini dan selamat. Saudara, setelah bertambahnya umur, maka bulu bagian ekor dari Raja Wali ini mulai banyak yang lepas. Dia tidak lagi bisa punya kecepatan seperti sebelumnya. Dan yang menjadi lebih sulit buat Raja Wali adalah karena banyaknya bulu ekornya yang mulai berguguran. Pada waktu dia terbang, dia akan menimbulkan bunyi. Karena kecepatannya masih cukup tinggi, bunyinya cukup memekakkan telinga. Karena ada bulu-bulu ekornya yang lepas. Nah, karena bunyi itu cukup keras dan masih bisa terdengar dari jauh, mangsanya sudah tahu duluan bahwa ada burung Raja Wali yang akan menyambar. Itu sebabnya di dalam proses ini banyak burung Raja Wali yang akhirnya menjadi kekurangan makanan. Nah, sebagian daripada burung Raja Wali memilih untuk tidak lagi berburu makanan, tetapi memilih untuk berjalan di permukaan tanah. Dia tidak lagi berburu makanan segar. Dia mulai makan makanan yang sudah mati. Karena perubahan itu sulit, saudara. Dia mulai membiasakan diri, akhirnya dia punya pola seperti burung pemakan bangkai. Raja Wali enggak makan bangkai, saudara. Raja Wali makan yang segar. Nanti kita melihat analoginya dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi saya yakin saudara mulai tangkap. Saudara, ada waktu di mana Raja Wali ini menjadi lemah. Dan dia bisa memutuskan untuk mengganti semua bulunya dan prosesnya sulit, atau dia menjadi burung bangkai dan mulai makan seperti burung bangkai, dan semakin lama dia punya bulu akan rontok dan tidak lama kemudian dia mati. Tetapi ada juga burung Raja Wali yang memilih untuk tidak mati dengan cara seperti itu, dan yang mereka lakukan adalah kembali ke lereng bukit, dan di sana secara sengaja dia mulai mencabuti bulu-bulunya sendiri. Dan dikatakan oleh orang-orang Indian yang mengamati kehidupan burung Raja Wali, pada waktu Raja Wali itu mencabuti bulunya sendiri, setiap kali bulunya dicabut dia teriak karena ada rasa sakit. Dia berada di sana untuk waktu yang cukup lama, nggak makan, saudara. Dan itu adalah proses yang paling sulit dari kehidupan burung Raja Wali. Sampai seluruh bulunya habis. Orang Indian mengatakan kira-kira sakitnya seperti kalau kita mencabut kuku kita. Itu yang dirasakan oleh Raja Wali yang mencabut satu-satu dari bulunya sendiri. Dan pada waktu dia merasa sakit seperti itu, ada seorang hamba Tuhan yang pernah diajak oleh seorang dari suku Indian untuk mengamati bagaimana Raja Wali mengalami proses molting. Dan ini yang dia katakan, pada waktu Raja Wali itu terkapar, tidak ada keindahan lagi, enggak gagah. Guide yang dari suku Indian ini mengatakan, Pastor, kalau kamu mau, kamu bisa angkat Raja Wali itu. Bayangan gembala ini, dia katakan, burung Raja Wali yang saya tahu itu kan kuat. Saya bisa digigit,
saya bisa dalam keadaan bahaya. Dan kemudian guide ini mengatakan tidak ada yang dia bisa lakukan sekarang. Ini adalah waktu di mana dia paling lemah. Dan kemudian orang Indian ini mulai mengambil Raja Wali ini dan katakan sih dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian dia katakan kalau pastor mau tahu apa yang terjadi kepada burung Raja Wali ini, kembali 2 bulan dari sekarang. Dan kemudian 2 bulan kemudian pastor ini kembali. Dan saudara, bulu burung Raja Wali ini mulai tumbuh tapi dia belum bisa terbang. Dan dikatakan oleh orang Indian ini, mari kita naik ke tempat yang tinggi supaya kita nggak dilihat oleh burung Raja Wali. Dan setelah mereka menunggu kira-kira 2 jam, mereka melihat di atas ada burung Raja Wali yang mulai mengepakkan sayapnya dan mulai menukik ke bawah. Pastor ini berpikir, wow, burung Raja Wali makan burung Raja Wali. Ternyata saudara, dia menukik ke bawah dan menjatuhkan makanan segar. Selama di dalam proses pemulihan itu, ada burung Raja Wali yang sudah mengalami proses pemulihan itu, yang supply makanan untuk yang sedang molting. Dan itu dilakukan tiap hari. Sampai satu saat, burung Raja Wali ini mulai terbang. Dan saudara tahu, burung Raja Wali yang berhasil melewati proses ini, dia akan terbang lebih jauh, dia bisa terbang lebih tinggi, dan matanya bisa melihat lebih jelas. Tapi tidak semua burung Raja Wali masuk, lewatin proses ini dan berhasil. Orang dari suku Indian mengatakan sebagian besar burung Raja Wali memilih untuk mati kayak burung pemakan bangkai. Karena proses yang harus dilewati untuk bisa jadi burung Raja Wali yang mengalami pemulihan itu sangat menyakitkan. Saudara, di dalam kehidupan kita proses itu tidak terelakkan. Tetapi bagaimana kita merespon terhadap proses itu merupakan tanggung jawab pribadi setiap kita. Di dalam kehidupan kekristenan kita, semakin panjang kehidupan kekristenan kita, semakin banyak hal yang terjadi. Dan tidak semua proses itu adalah proses yang menyenangkan. Saudara mungkin mengalami banyak pergumulan, banyak peperangan di dalam hidup ini. Dan kadang saudara merasa capek dalam hidup ini. Dan Tuhan memberikan gambaran seperti burung Raja Wali. Di Yesaya pasal 40, saya ingin kita melihat apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28. Dikatakan, tidak tahukah dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jadi tersandung. Perhatikan ayat 31, ini bicara tentang burung Raja Wali yang sudah dipulihkan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada pilihan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kehidupan menjadi sulit. Ada waktu di dalam kehidupan kekristenan di mana banyak orang akhirnya give up. Mungkin tidak sepenuhnya meninggalkan Tuhan, tapi mereka mengatakan untuk mencapai visi itu terlalu berat. Ada yang mengatakan Tuhan cuma janji tapi Tuhan tidak setia. Ada orang yang tidak lagi mau fight untuk apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Dan saudara, burung Raja Wali yang tidak mau fight itu akhirnya jadi burung pemakan bangkai. Yang dimakan adalah kematian. Yang ada adalah kata-kata kematian. Begitu banyak orang percaya. Yang melewati proses di tengah-tengah dia katakan,
Ya ternyata Tuhan cuman begitu. Saya ini udah setia melayani Tuhan. Ya ternyata Tuhan cuman begitu. Saudara, setiap kita pernah mengalami dan pasti akan mengalami dalam kehidupan kekristenan ini masa-masa di mana kita perlu disegarkan kembali. Mungkin hari ini saudara datang dan saudara dalam keadaan seperti itu. Saudara hampir give up, hampir mengatakan sudah ini terlalu berat. Kalau aku mau jadi orang percaya yang biasa-biasa aja. Berapa banyak saudara mendengar hal yang seperti itu? Ada yang mengatakan pelayanan ini menyakiti aku. Orang-orang yang aku kenal menyakiti aku. Tuhan yang aku sembah tidak setia sepertinya. You almost give up. Seringkali saya bertanya dengan orang-orang yang dulu begitu berapi-api untuk Tuhan. Dan ini jawabannya, ya sudahlah sekarang kita biasa-biasa aja. Saudara tidak pernah diciptakan untuk jadi biasa-biasa aja. Itu pilihan saudara untuk jadi biasa-biasa saja. Proses kadang-kadang menyakitkan saudara. Tapi lebih menyakitkan lagi pada waktu saudara tidak melakukan dan merespon yang benar pada waktu proses itu terjadi. Saya percaya pada waktu Daud di Ziklag, pada waktu orang yang mestinya mendukung dia mau merempar dia dengan batu. Ini adalah proses di mana Daud seperti Raja Wali yang tidak berdaya. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, melewati masa yang sulit dalam hidupnya, akan mendapatkan kekuatan. Dan pada waktu dia kembali terbang, dia akan terbang lebih tinggi, dia akan melihat lebih jauh. Dia akan mempunyai kemenangan yang lebih besar. Itu adalah burung-burung Raja Wali yang sudah mengalami proses molting dalam hidupnya. Saudara, ada perubahan kecil yang setiap hari kita lewati. Sering kali yang kita katakan kita mau Tuhan, pada waktu engkau melatih seperti anak Raja Wali yang terbang. Dan saudara katakan, ngeri-ngeri tapi enak Pak. Tapi ada waktunya. Perubahan itu bukan hanya seperti saudara dilempar keluar dari sarang. Pada waktu saudara antara hidup dan mati sepertinya. Tapi kembali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan mempersiapkan pertolongan pada waktu saudara merespon dengan benar. Dan saudara, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tahu kenapa? Pada waktu kita kuat melewati pemulihan itu, kita menjadi orang-orang yang begitu care dengan orang-orang yang sedang mengalami pemulihan. Yang sebelumnya kita tidak pernah mengerti. Raja wali yang sudah dipulihkan, mereka punya komitmen untuk memberi makan kepada raja wali yang sedang dalam pemulihan. Saudara, Tuhan mempersiapkan untuk saudara dan saya melewati masa-masa yang sulit. Karena gereja Tuhan perlu menjadi gereja yang kuat, tahan uji. Untuk pada waktu saudara melihat begitu banyaknya beban yang ada di dunia ini, saudara menjadi orang yang paling care dan mengatakan, aku peduli. Pada waktu saudara melihat saudara yang lain sedang mengalami masa sulit, saudara tidak jadi judgmental dan mengatakan, itu orang tidak jaga hatinya baik-baik. Itu orang yang paling sulit diatur. Tapi saudara punya belas kasihan. Tapi saya ingin mendorong setiap saudara, jangan mengakhiri kehidupan kekristenan saudara menjadi seperti burung pemakan bangkai. Di mana saudara mulai komplain, saudara lihat yang lain dan saudara mulai iri dan mengatakan kenapa dia diberkati, kenapa saya enggak. Kenapa pelayanan dia semakin maju, kenapa saya enggak. Kenapa usaha dianya semakin maju, kenapa saya enggak. Saudara, itu kematian, itu yang terjadi dengan burung Raja Wali yang tidak mau mengalami proses di mana rasa sakit itu akan membawa dia untuk terbang lebih tinggi. Saudara, saya ingin menutup dengan satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan yang satu saat pada waktu mungkin tahun 80-an saudara ya, sudah cukup lama, hamba Tuhan ini
punya pelayanan televisi internasional di Amerika. Dengan budget pada waktu itu tahun 80-an saudara, dia punya anggaran pelayanan setiap tahun 150 juta US dollar. Dia household names, di Amerika terkenal. Pada puncak pelayanannya, dia jatuh di dalam dosa. Dia mengalami kejatuhan moral, kemudian pelayanannya diaudit dan banyak penyelewengan keuangan. Dia berakhir di penjara. Pada masa dia berada di dalam penjara, dia mengatakan dia melihat banyak perkara terjadi hancur di dalam kehidupannya. Tapi dia keluar dari penjara dan dia memulai kehidupan yang baru. Dia katakan kemana dia pergi? Media itu seakan-akan masih mau mengikuti dia karena masih punya daya jual yang negatif. Dia selalu disorot, diberitakan, dan satu kali dia datang dan dia mau melayani di dalam satu pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Tommy Burnett. Ya, Tommy Burnett ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya yang namanya Dream Center di LA. Dream Center ini adalah tempat di mana gereja sungguh-sungguh peduli terhadap lingkungannya, membantu orang-orang yang ada di slum, di daerah-daerah yang kumuh dan lain sebagainya. Dan pelayanannya sangat luar biasa di LA, sekitar 30.000 orang setiap minggu yang dilayani. Ya, kalau itu gereja itu luar biasa, gereja besar, mega church. Dan kemudian hamba Tuhan ini datang kepada pendeta Burnett dan mengatakan, boleh enggak saya ikut untuk melayani? Enggak ada posisi, enggak ada apa-apa. Saya mau tinggal di sini 1 hari. Setelah 1 hari dia katakan, boleh enggak saya mau melayani lagi untuk anak-anak jalanan. Dan setelah 11 hari dia katakan, Pastor Burnett, boleh enggak saya melayani di sini 1-2 tahun? Saya tahu ini masalah sensitif, kamu punya pelayanan besar. Keberadaan saya di sini cenderung untuk membawa publisitas yang negatif dan bukan positif. Dan akhirnya pendeta Burnett ini berdoa dan Tuhan katakan, kalau engkau enggak bantu dia, aku enggak bantu kamu. Dan akhirnya Tommy Burnett mengatakan silakan. Dan saudara, ada satu kejadian di mana ada orang yang begitu hancur hidupnya. Di counsel berbagai hamba Tuhan di Dream Center. Enggak tertolong. Akhirnya salah satu orang teringat. Dia katakan, coba bawa ke hamba Tuhan ini. Dan kemudian hamba Tuhan ini mulai cerita, saudara, dia mulai bukakan dan dikatakan saya bukakan dari Kejadian sampai Wahyu. Orang ini tetap depres, orang ini tetap patah semangat. Kemudian akhirnya dia katakan begini, look young man, dia bilang. Saya dulu punya pelayanan televisi nasional, internasional. Saya punya budget pelayanan 150 juta dolar setahun. Saya melakukan dosa, saya masuk penjara. Di penjara saya melihat rumah saya dibakar oleh orang yang begitu benci karena apa yang saya lakukan. Pada waktu saya ada di dalam penjara, istri saya menikah lagi dengan sahabat baik saya. Anak saya akhirnya terlibat obat bius. Tapi saya keluar dari penjara, saya memilih untuk diubahkan. Dan itu sebabnya saya ada di tempat ini. Dan itu sebabnya saya ingin kamu bangkit dari keterpurukan kamu. Dan pada waktu anak muda ini mendengar cerita dari hamba Tuhan ini, dia katakan kalau Bapak bisa melewati apa yang Bapak lewati, rasanya saya juga bisa lewati apa yang saya lewati. Saudara, hamba Tuhan ini saat ini memulai Dream Center di Florida dan bertumbuh dengan luar biasa. Dan dia mengatakan kalau dulu saya tahu saya hebat, sekarang saya sungguh-sungguh sadar Tuhan luar biasa. Saudara, hamba Tuhan ini mengalami perubahan yang sebenarnya enggak harus kita alami. Kita enggak harus dulu jatuh dalam dosa, jatuh dalam immoralitas, hancur habis seperti itu. Tapi saya ingin katakan Tuhan tetap setia. Dia memulihkan, dia memberikan kesempatan. Dan hamba Tuhan ini jadi lebih kuat karena apa yang dia lewati. Setiap kita perlu melewati proses. Gereja Tuhan perlu melewati proses.
Sebagai gereja kita perlu melewati proses yang sulit, yang sakit. Tapi bagaimana kita merespon dan keluar dari proses itu. Membuat kita menjadi burung pemakan bangkai atau raja wali yang lebih kuat. Tuhan inginkan kita terbang lebih tinggi. Ada amin saudara. Apapun yang kita lewati hari ini. Kalaupun itu kesalahan yang kita buat. Pada waktu kita menerima proses pemulihan Tuhan dan mungkin itu sakit. Untuk burung raja wali itu berbulan-bulan dalam kesakitan sampai akhirnya dia pulih kembali. Pada waktu dia dipulihkan tidak ada keindahannya. Paulus mengalami itu pada waktu dia bertobat. Firman Tuhan mengatakan dia berada di padang gurun Arabia. Tidak ada orang yang tahu. Sebelumnya Paulus dikenal murid yang paling hebat dari Gamaliel, guru yang sangat dihormati. The doctor of the law. Kalau hari ini Paulus ada dia S3 untuk hukum agama pada waktu itu. Murid yang paling brilian. Pada waktu dia bertobat, Tuhan harus bawa dia ke padang gurun. Setiap kita kadang memasuki padang gurun kita masing-masing. Dan seringkali dalam padang gurun itu kita katakan, Tuhan di mana engkau? Apakah engkau setia? Tuhan katakan, nah engkau memerlukan proses itu. Tapi pada waktu saudara mengalami proses itu, saudara saya percaya pada waktu saudara tidak mengeraskan hatimu, selalu ada pertolongan. Selalu ada orang yang Tuhan kirim untuk drop makanan itu buat saudara. Saudara mengatakan, saya biasanya dulu bisa berburu sendiri. Kenapa sekarang harus ada orang lain yang drop makanan buat saya? Itu kerendahan hati. Ada masa dalam pelayanan saya perlu counseling, saya perlu dikuatkan, saya perlu ayat-ayat yang saya bagikan di depan, dibagikan dalam hidup saya. Pada waktu keadaan seperti itu, ada bagian dari hati saya yang mengatakan, masa gini aja harus dilayanin orang lain? Saya biasa kok kutip ayat itu untuk orang lain. Perlu kerendahan hati untuk orang datang kepada kita. Dan mungkin orang itu bukan orang yang sungguh-sungguh kita katakan, ya kalau saya dilayani oleh hamba Tuhan yang hebat, ya gak masalah. Tapi Tuhan bawa pertolongan itu. Dan pada waktu kita merendahkan hati kita dan mengatakan, siapapun yang datang, siapapun yang bawa kekuatan. Pada waktu saudara dipulihkan, saudara akan terbang lebih tinggi, saudara akan jadi lebih kuat. Dan saudara akan punya compassion, belas kasihan yang lebih. Dan saudara tahu bahwa ini adalah bagian daripada proses yang setiap kita akan lewati dalam hidup ini. Ada amin saudara. Saudara, saya ingin kita merenungkan kehidupan kita. Saya nggak tahu di mana proses yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Tapi saya percaya, kalaupun keadaan itu begitu berat. Dan satu hal saya percaya, saya tidak pernah merencanakan untuk membagikan firman ini. Dan kalau Tuhan, saya percaya Tuhan ubah. Karena saya percaya ada orang-orang yang perlu mendengar firman ini hari ini. Saudara, Tuhan tidak mau saudara untuk menjadi seperti burung pemakan bangkai. Mulai makan perkara-perkara yang mati. Karena Tuhan mau sediakan yang fresh. Itu bukan saudara. Jangan katakan saya udah capek dengan pelayanan. Mungkin itu keadaannya. Tapi ada permulaan yang baru. Jangan katakan saya udah capek dengan kekristenan. Sepertinya apa yang saya harapkan tidak pernah terjadi. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, engkau akan menuai asal engkau tidak menjadi lemah. Asal engkau tidak menjadi lemah.